Pemirsa, jumpa lagi dalam special interview. PSBB mulai membuahkan hasil positif. Jumlah kasus baru turun 11%. Apakah ini akan berlangsung terus atau sifatnya hanya sementara? Apa strategi baru pemerintah guna meredam laju pertambahan kasus corona? Apa kesiapan pemerintah guna mengantisipasi kemungkinan gelombang kedua pandemi corona? Saya ajak Anda bertanya langsung kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo. Jenderal, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih juga, Pak. Apresiasi karena Jenderal dengan kawan-kawan dari awal sangat tangguh untuk memimpin penanganan COVID-19. Ya, karena dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong. Saya dengar bahkan sampai nginap di kantor nih, Jenderal. Sudah 7 minggu dan masuk minggu ke-8. Dan biasa kalau tugas-tugas seperti ini membutuhkan fokus, membutuhkan energi dan juga membutuhkan membutuhkan konsentrasi, sehingga tidak ada pikiran lain kecuali ngurusin masalah upaya untuk penanganan COVID-19. Jadi selama periode itu Jenderal nggak ketemu dengan istri sama anak-anak? Dengan anak yang paling bungsu sekali, dengan istri 2 kali. Untuk yang pertama belum pernah ketemu selama hampir 2 bulan. Yang nomor 2 kebetulan sedang mengikuti pendidikan di Akademi Militer di Magelang. Bagaimana rasanya mereka kehilangan Pak Doni untuk beberapa waktu? Mereka sudah terbiasa ya. Jadi sejak menikah dengan istri, selalu kebagian tugas di daerah operasi, dan sering sekali ketika bertugas itu waktunya lebih dari setahun. Jadi tidak ketemu keluarga selama setahun. Jadi teman-teman juga yang membantu Pak Doni juga semua nginap di kantor? Iya, sebagian nginap di kantor. Apa yang bisa Pak Doni dan kawan-kawan petik dari menginap di kantor dalam konteks pekerjaan ini, Pak? Fokus. Jadi konsentrasi bisa full mengurusi masalah COVID, karena tiap hari kami mendapatkan begitu banyak laporan, begitu banyak masalah yang terjadi di daerah, dan kami harus sesegera mungkin memberikan bantuan, dukungan kepada daerah yang memerlukannya, karena kami semuanya bekerjaan dengan waktu. Jadi makin lambat kami memberikan pertolongan, maka makin mungkin wabahnya akan semakin cepat berkembang. Tetapi semakin cepat kami memberikan bantuan, contoh misalnya APD, bagaimana kami berusaha untuk seluruh daerah dalam waktu yang sangat singkat mendapatkan APD. Dan ini tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri oleh gugus tugas. Gugus tugas mendapatkan bantuan begitu banyak dari kementerian lembaga, termasuk juga khususnya dari Markas Besar TNI. Ini sebelum lanjut yang serius ya, saya ingin tanya yang lebih ringan dulu nih Pak Doni ini. Iya. Ini beberapa minggu lalu kan Pak Doni pakai seragam lengkap tentara nih. Itu banyak yang komentari, wah ini Pak Doni gagah sekali nih. Ada yang bertanya kok tiba-tiba Pak Doni pakai pakaian lengkap militer, itu maksudnya apa tuh? Beberapa teman sudah lama sekali melihat saya tidak pernah menggunakan seragam tentara. Dan mereka juga ingin supaya saya bisa tampil dengan menggunakan seragam tentara, supaya masyarakat juga bisa melihat bahwa yang bekerja untuk mengatasi COVID ini juga ada unsur dari militernya begitu. Apa semacam mau mengirim pesan kepada pihak tertentu yang selama ini mungkin sulit dikoordinasikan nih? Enggak ada, sama sekali enggak. Karena saya pernah dengar cerita nih, mungkin sekalian saya konfirmasi ya. Pak Doni sempat agak marah dengan ada pihak tertentu yang tidak komunikatif, lalu tidak suportif untuk mendatangkan alat-alat dari luar nih Pak. Enggak, saya enggak pernah marah kok. Jadi dengan menggunakan pakaian tentara itu apa efeknya psikologi buat Pak Doni bahwa saya Letnan Jenderal Bintang 3 nih, saya sudah grab secara ketat nih. Jadi justru bukan kepada sayanya, tetapi lebih kepada masyarakat semuanya, bahwa simbol militer itu kan adalah patriotisme. Simbol militer itu di negara manapun adalah disiplin. Jadi pesan yang disampaikan adalah bagaimana kita seluruh bangsa Indonesia bisa berdisiplin, meningkatkan disiplin pribadi dan juga disiplin kolektif.
Kenapa demikian? Karena masalah COVID ini akan bisa selesai dengan cepat kalau kita semuanya disiplin, patuh, kita taat kepada protokol kesehatan. Semakin kita disiplin, semakin cepat kita memutus mata rantai penularan, dan semakin cepat juga kita bisa kembali pulih dalam kondisi normal, normal baru, new normal. Tetapi kalau kita tidak disiplin, maka bisa jadi wabah ini bisa semakin lama, dan tentunya kita semuanya akan banyak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan lingkungan, kesulitan juga mungkin lapangan kerja, dampaknya tentu masalah sosial nanti, dan juga masalah keamanan. Saya ingin konfirmasi lagi di rapat terbatas ya, itu benar memang Pak Doni sampaikan bahwa laju pertambahan kasus baru itu turun 11%. Ya, data ini saya terima dari sejumlah lembaga. Jadi terjadi penurunan kasus baru. Artinya bukan terjadi penurunan secara signifikan untuk jumlah positif, korban ya. Jumlah positif jumlah positif terpapar, tidak. Nah, klaster baru ini dulu tuh kan ada klaster dari tablik, jamaah tablik, kemudian Goa, kemudian juga dari Bogor ya, kegiatan ibadah di Bogor. Kemudian ada juga buruh migran yang sebelumnya ya. Nah, pada bulan itu terjadi pada bulan Maret ya. Nah, pada bulan April selama 1 bulan terakhir terjadi penurunan 11%, 11,8%. Jadi klaster baru itu mengalami penurunan. Nah, kita harapkan pada bulan Mei ini tidak terjadi lagi penambahan klaster baru. Nah, kalau ini bisa kita jaga, maka potensi masyarakat yang terpapar semakin kecil. Memang ada satu tambahan kemarin, yaitu di Surabaya, pabrik, salah satu pabrik di Surabaya. Nah, tentunya kita tidak berharap timbul lagi klaster-klaster yang justru akan membebani pemerintah di daerah, ya, akan juga berdampak kepada dokter dan perawat. Nah, kita berharap adanya kesadaran dari seluruh pengelola industri, pengelola tempat usaha dan juga perkantoran untuk betul-betul teliti melihat perkembangan karyawannya, pegawainya. Kalau ada indikasi karyawannya kurang sehat, itu wajib untuk dirumahkan dulu, ya, wajib untuk diistirahatkan dulu. Jangan biarkan dia kerja, karena dalam kondisi sekarang ini memaksa seseorang atau meminta seseorang itu bekerja, yang tentunya yang bersangkutan bisa jadi sudah carrier, sudah menjadi positif, tetapi belum sempat diperiksa, itu akan menulari yang lainnya. Dan sangat berbahaya dan berisiko ketika yang tertular itu adalah mereka yang terdiri dari kelompok rentan. Kelompok rentan di sini adalah lansia dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta yang sangat berisiko itu adalah hipertensi, kemudian diabetes, jantung, asma, dan beberapa penyakit kronis lainnya. Pak Doni, kalau kita lihat data per hari ini ya, kita bandingkan dengan data sebelum PSBB tanggal 10 April diberlakukan, itu jumlah yang meninggal itu dulu hampir 9%, sekarang ini hanya 7,5%. Nah, pertanyaannya apakah penurunan jumlah meninggal ini karena penanganan yang sudah jauh lebih baik? Nanti kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Doni Monardo. Tes yang semakin masif nanti seperti diminta oleh Presiden, ini dalam bulan Mei sampai Juni itu bisa bertambah 3,5 kali lipat atau gimana? Ya, penambahan kasus positif hampir pasti, karena kita menjaring ODP dan PDP. 1 minggu, 2 minggu ke depan kita bisa mendapatkan gambaran